Tugas keterampilan kimia kelas 12 IPS 1. Kelompok 8. Nama-nama anggota kelompok. Yang pertama Gilbert Deon Sinaga, yang kedua Crispina Reni, yang ketiga Kurnia Angel, dan yang terakhir Nobertus Nugraha. Kami akan membahas tentang sifat-sifat fisika, sifat-sifat kimia, kelimpahan, proses pembuatan, dan manfaat pada golongan transisi periode 4, yaitu Fe, Co, Ci, Cu, dan Zn. Unsur periode 4 atau unsur transisi. Unsur transisi atau unsur periode 4 adalah unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit D dan subkulit F. Unsur transisi yang elektron valensinya pada subkulit D disebut unsur transisi luar, sedangkan unsur transisi yang elektron valensi pada subkulit F disebut unsur transisi dalam. Unsur transisi meliputi unsur skadium Sc, titanium Ti, vanadium V, kromium Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel Ni, tembaga Cu, dan seng Zn. 1. Fe atau besi. Sifat kimia dan sifat besi. Besi adalah logam berkilau, kuat, mudah ditempa, dan berwarna perak abu-abu. Logam ini memiliki 4 bentuk kristal yang berbeda. Jika terpapar udara, besi berpotensi mengalami karat. Besi berkarat terutama di udara lembab, tetapi tidak di udara kering. Kelimpahan Fe atau besi. Besi merupakan unsur yang ditemukan berlimpah di alam, juga ditemukan dalam matahari dan bintang lainnya dalam jumlah yang seadanya. Inti bumi diyakini mayoritas unsur penyusunan adalah besi dan nikel. Besi juga diketahui sebagai unsur yang paling banyak membentuk bumi, yaitu kira-kira 4,7 sampai 5% pada kerak bumi. Proses pembuatan besi. Beberapa cara pembuatan besi antara lain: 1. Dalam industri besi dihasilkan dari biji, kebanyakan hematif melalui reduksi oleh karbon pada suhu 2000 Celcius. Besi yang dihasilkan dapat digunakan dalam sintesis senyawa-senyawa yang mengandung Fe. 2. Mengandung proses pirometalurgi besi. Sejumlah besar proses metalurgi menggunakan suhu tinggi untuk mengubah biji logam menjadi logam bebas dan cara reduksi. Penggunaan kalor untuk proses reduksi disebut pirometalurgi. Manfaat besi atau Fe. Besi merupakan logam paling biasa digunakan di antara semua logam, yaitu mengandung 95% dari semua logam yang dihasilkan di seluruh dunia. Besi amat diperlukan, terutama dalam penggunaan seperti rel kereta, perabotan, alat-alat pertukaran, alat transportasi, peralatan perang, peralatan mesin, tiang listrik, penangkal petir, pipa saluran, rumah atau gedung menggunakan besi baja sebagai tiang-tiang penahannya, dan badan kapal untuk kapal besar. 2. Cu atau tembaga. Sifat kimia. 1. Tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh satu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basah. 2. Pada kondisi yang istimewa, ini pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius akan terbentuk tembaga 1 oksida Cu2O yang berwarna merah. 3. Tembaga tidak diserang oleh air atau uap air dan asam-asam non-oksidator encer seperti HCl encer dan H2SO4 encer, tetapi asam klorida pekat dan mendidih menyerang logam tembaga dan membebaskan gas hidrogen. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya ion kompleks CuCl2 dan mendorong reaksi kesetimbangan bergeser ke arah produk. 4. Tembaga tidak bereaksi dengan alkali tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara berbentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks Cu. 5. Tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Bereaksi dengan belerang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida, dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 klorida. Khusus klor yang menghasilkan tembaga 2 klorida. Sifat fisika. Seng adalah logam putih kebiruan dengan permukaan mengkilap. Hal ini tidak ulet dan tidak mudah dibentuk pada suhu kamar. Ulet berarti mampu ditarik menjadi kawat tipis, mudah ditempa, dan dengan dipalu menjadi lembaran tipis. Pada suhu di atas 100 derajat Celcius, seng menjadi agak lunak. Titik lembuh seng adalah 419,5 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 908 derajat Celcius.
Density adalah 7,14 gram per cm kubik. Seng adalah logam yang cukup lembut. Kekerasannya adalah 2,5 pada skala Morse. Skala Morse adalah cara untuk mempresikan kekerasan material. Ini berjalan dari O untuk benda ke 10 untuk diameter. Proses pembuatan tembaga biasanya diproduksi dengan beragam cara, tergantung oleh mineralnya. Seperti yang diketahui, mineral tembaga bersifat sulfida diproduksi dengan pelemburan dan pemurnian pada temperatur tinggi, diikuti elektrofenik. Mineral tembaga bersifat oksida, karbonat, sulfat, dan silikat yang sedikit jumlahnya di alam. Mineral tembaga ini diproduksi dengan cara hidrometeorologi. Berbagai proses dan tahapan yang dilaksanakan tidaklah singkat, melainkan butuh waktu cukup lama untuk membutuhkan kemampuan khusus. Kelimpahan tembaga Cu. Tembaga di alam tidak begitu melimpah dan ditemukan dalam bentuk bebas maupun dalam bentuk senyawa. Biji tembaga yang terpenting yaitu pirit atau CuFeS2, Cu2S, Cu2O, CuO, Cu2OH, Cu2CO3. Sedangkan dalam unsur bebas ditemukan di North Michigan, Amerika Serikat. Dalam jumlah kecil tembaga ditemukan pada beberapa jenis tanaman, bulu-bulu burung terutama yang berbulu terang, dan dalam darah binatang-binatang laut seperti udang dan kerang. 3. Ni atau nikel. Sifat kimia. Nikel merupakan unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel mempunyai sifat tahan karat. Dalam kondisi murni, nikel bersifat lembek, tetapi bila dipadukan dengan besi, krom, dan logam yang lain, bisa membentuk baja tahan karat yang keras. Sifat fisika. Sifat fisiknya tahan karat dan dapat bertahan dari paparan suhu ekstrim. Meskipun teksturnya lembek, nikel dipadukan dengan besi dan krom akan menghasilkan baja tahan karat atau stainless steel yang kuat tetapi ringan. Proses pembuatan biji nikel mulai dari pengeringan, reduksi, metal smelting, converting, granulation, dan granul nikel matte. Kelimpahan nikel pada kulit bumi berada di urutan ke-21 yaitu mengandung 0,02%. Pada air laut berada di urutan ke-40 yaitu diperkirakan mengandung 540 kilo atau kilometer persegi. Nikel ditemukan di alam dalam dua bentuk biji yang dapat dieksplorasi yaitu biji sulfida dan biji lateritik. Manfaat: sebagai campuran bahan baku industri, bahan baku dunia otomotif, elektroplating, bahan pembuatan koin, pembuatan kawat, komponen utama dalam pembuatan lithium. 4. Co atau kobalt. Sifat kimia. Kobalt adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Co dan nomor atom 27. Warna sedikit berkilau, metalik, keabu-abuan. Unsur kimia kobalt juga merupakan suatu unsur dengan sifat rapuh, agak keras dan mengandung metal, serta kaya dengan sifat magnetis. Sifat fisika. Sifat fisik kobalt. Sifat fisik kobalt antara lain sebagai berikut: berabur pada suhu 14.900 Celcius dan mendidih pada suhu 35.200 Celcius. Memiliki 7 tingkat oksidasi yaitu -1, 0, +1, +2, +3, +4, dan +5. Kobalt relatif tidak reaktif, meskipun ia larut lambat sekali dalam asam mineral encer. Kelimpahan. Cadang kobalt terbesar adalah Provinsi Kataga, yang terletak di Republik Demokratik Kongo. Luasan ini mencakup 40% dari kuota dunia. Namun, situasi politik di kota menjadi kendala untuk melanjutkan proses eksploitasi. Tetapi, jika demikian, akan ada akses ke hampir 25 juta ton mineral. Proses pembuatan kobalt dapat kalian perhatikan dalam kalimat berikut. Manfaat: kobalt memiliki fungsi untuk membentuk pembuluh darah serta membangun vitamin B12. Mikroorganisme dapat membentuk vitamin B12. Hewan mamalia biak memperoleh kobalmin melalui hubungan simbiosis dengan mikroorganisme dalam saluran cerna. 5. Zn atau seng. Sifat kimia. Sifat kimiawi seng mirip dengan logam-logam tersisi periode pertama, seperti nikel dan tembaga. Dia bersifat diamagnetik dan nyaris tidak berwarna. Jaring-jaring ion seng dan magnesium juga nyaris identik. Oleh karenanya, garam kedua senyawa ini hendak memiliki struktur kristal yang sama.
Sifat fisika, logam ini keras dan rapuh pada sebagian besar suhu tetapi menjadi lunak antara suhu 100 sampai 150 derajat Celcius. Di atas suhu 210 derajat Celcius, logam ini menjadi rapuh lagi dan dapat dihancurkan dengan cara dipukul. Seng adalah konduktor listrik yang wajar. Kelimpahan seng di kerak bumi diperkirakan sekitar 0,02%, yang menempatkan elemen tentang nomor 24 pada daftar unsur-unsur dalam hal kelimpahan mereka. Sebuah proses untuk mengekstraksi seng dari biji tampaknya sudah diciptakan di India pada abad ke-13. Proses pembuatan. Proses ini memiliki 4 tahap. A. Konsentrasi biji. B. Memegang biji di udara. C. Konversi seng oksida menjadi seng sulfat. D. Elektrolisis larutan seng sulfat. Manfaat. Zinc memiliki fungsi untuk mengaktifkan sel darah putih yang disebut limfosit sel T. Sel ini memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.